siang pemirsa, saya Fazilah Khairunisa. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di program Polri Presisi. Pemirsa, ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa. Sekaligus bagian penting dalam mewujudkan visi besar Astacita Presiden menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Dan dalam konteks ini, Polri hadir sebagai elemen strategis dalam ekosistem pangan nasional, menguatkan nilai luhur gotong royong dan kebersamaan sebagai kekuatan kolektif bangsa. Dan melalui gugus tugas ketahanan pangan, Polri berperan sebagai fasilitator dan penggerak sinergi lintas sektor. Kementerian Pertanian tetap menjadi dirjen utama dalam orkestrasi pembangunan pertanian. Sementara Polri memastikan seluruh elemen bergerak secara selaras. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait peran Polri sebagai bagian integral ekosistem ketahanan pangan nasional, kita akan berbincang langsung dengan para narasumber yang telah hadir. Di antara lain yaitu ada Brigjen Pol Langgeng Purnomo, SIK MH, selaku Wakil Ketua Posko Gugus Tugas Polri. Halo Pak. Ya, makasih. Lalu selanjutnya ada Dr. Insinyur Ali Jamil, MP PhD, selaku staf ahli Menteri Pertanian bidang infrastruktur pertanian. Halo Pak. Ya, halo Mbak. Baik, dan nanti di segmen selanjutnya ini juga akan hadir narasumber lainnya yaitu ada Irjen Pol Nurworo Danang SIK selaku Kasatgas MBG Polri, dan juga ada Insinyur Tigor Pangaribuan MMBA Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Dan kita ke pertanyaan pertama begitu ya. Pak Langgeng, kita ke Pak Langgeng terlebih dahulu. Ya. Pak Langgeng, sebenarnya gimana sih sejarah awal terbentuknya gugus tugas ketahanan pangan Polri dalam kaitannya ini dengan program ketahanan pangan nasional? Jadi terbentuknya sejarah ya, gugus tugas ketahanan pangan Polri. Yang pertama tentunya tidak lepas dari keteladanan pendahulu Polri, yaitu M. Yasin. Itu jiwa semangat nilai juang untuk bagaimana memberikan kontribusi ketika Ibu Pertiwi memanggil. Pada saat ya, yaitu Sekutu datang ke Indonesia, setelah 10 November, saat itu di bawah pimpinan M. Yasin, Polri bekerja melampaui panggilan tugas, yaitu mengangkat senjata, itu bersama komponen bangsa lainnya, bersama TNI, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat peristiwa pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia, Polri ya, juga tampil bersama komponen bangsa lainnya, yaitu membentuk gugus tugas COVID-19. Dan saat itu bergerak bersama, gotong royong, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Maha Kuasa, dunia dan Indonesia mampu untuk mencegah menanggulangi pandemi COVID. Demikian juga saat ini di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian saat ini Indonesia menghadapi yaitu termasuk negara-negara lain, yaitu tarik-menarik geopolitik internasional. Adanya perang dagang dan juga adanya perang saat ini, Iran yang melibatkan sini Amerika dan Israel, termasuk juga Rusia dan Ukraina ya. Ini juga berdampak. Nah, bagaimana Indonesia ini bisa survive juga gitu. Jadi kedaulatan bangsa diantaranya yaitu melalui berdikari di bidang ekonomi. Selain ketahanan pangan, ya di antara ketahanan pangan ini kan. Jadi secepat-cepatnya. Kemudian melalui program Astacita, Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Isto Sigit Prabowo MSI, beliau mendukung dan mensukseskan program pemerintah. Nah, di antaranya itu dengan saat ini, itu untuk menghadapi kondisi yang tidak baik-baik. Ya. Kemudian mendirikan yaitu organisasi temporer, yaitu sejak November 2024, yaitu gugus tugas Polri ketahanan pangan. Demikian sejarahnya. Oke, baik. Memang kalau kita lihat itu sejarahnya cukup ini ya Pak. Dan tapi ketahanan pangan ini merupakan salah satu pilar strategis dalam menjaga stabilitas serta kedaulatan negara. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nggak Pak, bagaimana tugas Polri dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan sesuai dengan undang-undang? Amanah konstitusi pada pasal 30 ayat 4,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pada Undang-Undang Kepolisian pasal 2 bahwa Polri sebagai alat negara. Sebagai alat negara dalam hal ini bukan hanya bertugas yaitu dalam penegakan hukum. Dalam hal ini juga menjaga dalam memelihara Harkamtibmas. Ya, kemudian melalui tugas perlindungan, pengayuman dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini yaitu amanah konstitusi dan undang-undang tersebut terkait dengan Harkamtibmas, bahwa mewujudkan Harkamtibmas sampai kepada akar penyebabnya, yaitu diantaranya yaitu masalah perut. Sehingga dalam hal ini Polri dalam mewujudkan Harkamtibmas melaksanakan tugas pokok sebagai anggota Polri sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepolisian. Polri hadir yaitu langsung mendukung ketahanan pangan, bergerak bersama komponen bangsa lainnya sebagai fasilitator, kemudian juga sebagai penggerak. Penggerak ini berarti membangunkan melalui gotong royong nasional, itu semua komponen bangsa mulai dari pusat sampai dengan di desa. Gotong royong bersama-sama ya, untuk apa? Mensukseskan, mewujudkan yaitu swasembada pangan. Dalam hal ini organisasi Polri adalah organisasi nasional sampai dengan di level desa. Nah, kemudian di sini Polri hadir yaitu sebagai penggerak, ya, sebagai fasilitator. Tentunya yang utamakan tetap yaitu tugas yaitu melaksanakan tupoksi sebagai anggota Polri. Itu yang utama. Kemudian Polri hadir di tengah masyarakat. Kemudian tugas lain yaitu terkait dengan penegakan hukum ini juga dilakukan, yaitu dalam ketahanan pangan ini tentunya dalam mata ekosistem ada suatu benalu yang menghambat produktivitas yang tidak terwujudnya mengganggu terwujud kedaulatan pangan, yaitu diantaranya adanya tengkulak, adanya permasalahan bantuan dari pemerintah yang kemudian tidak sampai atau bahkan digunakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk penyalahgunaan pupuk. Termasuk juga stabilitas harga pangan. Dalam hari ini melalui tugas Polri sebagai penegak hukum, yaitu melakukan penegakan hukum supaya ekosistemnya ini tidak ada gangguan. Dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Pak Ali Jamil. Pak Ali, ini kan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab dari kolaborasi lintas sektor. Nah, bagaimana kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan juga Polri dalam menjaga ketahanan pangan, Pak? Ya, baik Mbak. Ya, saya harus sampaikan dulu salam permohonan maaf dari Pak Menteri ya. Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman MP. Mohon maaf karena tugas beliau ya, kami ditugaskan untuk hadir di sini ya Mbak ya. Dengan Pak Brigjen Langgeng ya dan Pak Deputi ya. Ya, jadi artinya semenjak pemerintahan tentu Bapak Presiden kita yang sekarang Pak Prabowo tentu arahan dari Bapak Presiden karena empat program prioritas Pak Presiden. Yang pertama itu adalah swasembada pangan, yang kedua ada makan bergizi, terus ketahanan bioenergi, kemudian hilirisasi. Yang pertama ini yang swasembada pangan itu dilakukan dalam satu komando. Itu bunyi awalnya itu Mbak. Jadi satu komando artinya berarti itu semua unsur atau elemen yang ada untuk membangun swasembada pangan ini harus satu, kira-kira begitu, satu komando. Maksudnya satu komando di sini adalah mulai dari hulu ke hilir. Nah, mulai hulu ke hilir misalnya dari Pupuk Indonesia. Kawan-kawan yang mengelola pupuk, kawan-kawan dari PU, Pak Menteri PU, dan teman-teman saya di sana. Nah, terus kemudian ke hilir ada Bulog yang off-taker produksi kita. Nah, di dalam perjalanan ini, dalam mewujudkan ini semua, Bapak Menteri Pertanian melakukan kolaborasi. Ini kolaborasi tentu arahannya Pak Presiden kita melakukan kolaborasi dengan seluruh elemen. Terutama tentu dengan Pak Panglima TNI, dengan Pak Kasat, dengan Pak Kapolri. Itu semua ada dokumentasinya Mbak. Ada dokumentasinya dilakukan MOU antar semua elemen ini. Jadi ada dengan Pak Jaksa Agung juga, dan perguruan tinggi dengan BRIN dan sebagainya. Nah dalam itulah pencapaian swasembada pangan ini bisa kita raih, alhamdulillah. Dari capaian itu kita bisa melihat di 7 Januari kemarin
Bapak Presiden sudah mendeklar swasembada pangan kita khususnya padi, Mbak. Nah untuk jagung, karena padi di dalam kerjasama itu, dalam MOU itu lebih kepada Pak Panglima dan Pak Kasat dan tim semua sampai ke Babinsa. Sampai ke Babinsa, semua Pak Dandem, Pak Pangdam, Pak Panglima, semua itu kan. Ada Pak Dandem, terus kemudian Pak Dandim, seluruhnya sampai Babinsa. Itu relatif mengurusi padi kita di seluruh provinsi kita ini. Nah untuk yang jagung, itu dan Pak Kapolri. Ini Pak Brigjen Langgeng ini, kita semua menyusun perencanaannya itu setelah adanya MOU Pak Menteri Pertanian dengan Pak Kapolri, itu salah satunya untuk ketahanan pangan tadi adalah jagung. Tapi salah berikutnya itu atau alternatif apa yang lain-lain poin berikutnya masih banyak. Tadi Pak Brigjen Langgeng sudah menyebutkan ada Bareskrim, ada Satgas Pangan dan sebagainya. Itu semua teman-teman dari Polri. Ini timnya Pak Kapolri. Ada teman-teman di Satgas Pangan dan lain sebagainya, semua itu, Mbak. Nah itu. Jadi ada juga ya keberhasilan yang kita dapat, kita peroleh atas kolaborasi dengan Pak Kapolri dan tim seluruhnya di bawah. Sampai apa yang disampaikan oleh Pak Brigjen Langgeng tadi, sampai ke Kamtibnas, Babin Kamtibnas. Itu semua di sana bersama dengan Babinsa dan lain sebagainya. Tim kita tentu rekomendan adalah ada PPL kita, penyuluh pertanian kita, dan semua yang di lapangan itu bergerak di lapangan, bareng-bareng di lapangan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, iya, baik. Kita balik lagi ke Palangnya. Udah dijelaskan sama Pak Ali. Iya. Tapi gimana sih Polri ini menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan perannya di bidang ketahanan pangan, Pak? Ya, jadi profesionalisme ya, itu harus dijaga. Karena kompetensi Polri sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu untuk memelihara Harkamtibmas ya, melalui tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Jadi itu yang tugas utamanya. Kemudian dalam bekerja kelembagaan Polri yaitu melalui perencanaan penganggaran tentunya untuk mewujudkan yaitu Harkamtibmas atau keamanan dalam negeri. Kemudian teknis pelaksanaan tugas irisan yaitu sangkut paut ketahanan pangan dengan tugas Polri, bahwa Polri dalam bekerja ini bukan di ruang hampa. Polri bekerja adalah untuk manusia. Nah, jadi kehadiran Polri di tengah-tengah rakyat. Contohnya seorang Babin Kamtibmas sehari-hari itu melaksanakan tugas di desa untuk mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas. Kemudian dalam bekerja, Polri tentunya mengutamakan yaitu pencegahan, mendeteksi apa akar masalah, permasalahan yang ada di desa tersebut. Ketika bekerja, Polri melakukan dialog melalui rembuk desa, kemudian dalam hal ini terus melakukan komunikasi. Karena bekerja di bidang preemptif, ya, terutama preemptif ini, Polri bersama-sama masyarakat. Kemudian tugas-tugas yaitu sebagai Babin Kamtibmas, kemudian Polri dalam hal ini mendukung dalam terwujudnya ketahanan pangan, diantaranya itu swasembada jagung di tingkat desa contohnya. Kemudian melalui itu kolaborasi dengan kepala desa, dengan PPL, dengan kelompok tani. Kemudian ikut dalam diantaranya misalkan rembuk desa. Atau juga ketika sambang ke masyarakat, kemudian dalam hal ini masyarakat yang dalam hal ini dibantu sosialisasi tentang apa, yaitu informasi tentang bahwa saat ini harga jagung itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian berikutnya informasi tentang bagaimana pemberian adanya pembentukan kelompok tani, yang kemudian kelompok tani tersebut bisa mengajukan yaitu bantuan kepada pemerintah, yaitu melalui dinas pertanian ya misalkan, kemudian sampai dengan ke kementerian. Misalkan bantuan tentang benih, pupuk, alsitan, dan lain-lain. Dalam hal ini kan perlu edukasi. Nah, kemudian yang lain dalam hal ini bersama-sama tadi kan melakukan evaluasi bagaimana capaian lahan misalkan, kemudian berikutnya produksi jagung. Ya, disinilah peran Polri sebagai penggerak dan fasilitator. Kemudian yang lain itu dalam menjaga integritas ya, dalam hal ini terkait dengan yang langsung
terkait dengan penegakan hukum. Yang ini merupakan tugas pokok Polri. Sehingga dalam hal ini benalu-benalu yang menghambat produktivitas, yaitu dalam mengganggu ekosistem terwujudnya ketahanan pangan, tentunya dari awal bisa dideteksi, dan juga langkah terakhir yaitu dilakukan penegakan hukum. Dalam hal ini diantaranya itu melalui Satgas Pangan. Oke, baik. Lalu Pak Ali, singkat saja Pak, sebagai bagian dari kerjasama lintas sektor, bagaimana Kementerian Pertanian ikut menjaga kepercayaan publik terhadap peran Polri, Pak? Ya, gini Mbak Zila, sebenarnya saya perlu jelaskan lagi sedikit lagi. Bahwa untuk membangun atau untuk mewujudkan swasembada pangan kita ini, paling tidak 25 regulasi sudah kita sesuaikan sekarang ini Mbak Zila. Tentu kita berterima kasih atas inisiasi Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan tentu persetujuan Bapak Presiden. Ada Inpres, ada Perpres, dan bahkan ada PP yang kita sesuaikan, paling tidak ada 25 regulasi. Termasuklah yang disampaikan oleh Pak Brigjen Langgeng tadi untuk Inpres terkait dengan harga. Harga, apa itu harga gabah atau HPP-nya jagung. Dengan begitu tentu bagaimana kita Kementerian Pertanian ikut menjaga kolaborasi ini, ya saya pikir di situ tadi. Jadi dari segi regulasi kita, karena itu di Kementerian Pertanian, tentu bersama kementerian lain yang terkait. Ya, jadi kepercayaan publik ini bisa kita jaga, kita bersama-sama buktikan di lapangan. Kita jalan bareng, nanam bareng nih, misalnya jagung kalau dengan Pak Kapolri, dengan teman-teman di kepolisian, di Polda semua, kita bareng-bareng nanam nih. Dan alhamdulillah itu panennya juga bareng-bareng gitu. Jadi evaluasi tadi pekerjaan itu kita evaluasi bareng-bareng nih dengan siapapun. Ya tadi sudah bilang kalau misalnya khusus jagung itu dengan Pak Kapolri dan tim semua, kita lakukan tanam jagung di mana, apakah di Banten atau bahkan di Kalimantan, di Lampung dan lain sebagainya. Dan semua jajaran Polri itu turut membangun jagung tadi itu untuk swasembada jagung kita. Kalau padi lagi tadi sudah bilang dengan Pak Panglima TNI dan semua. Kalau untuk padi bahkan ada 15 paling tidak perwira pendamping TNI atas kerjasama tadi, atas kolaborasi itu ada selalu bersama kami di Kementerian Pertanian. Dan itu kita cek di sentra-sentra produksi. Di lapangan misalnya ya paling tidak 11-12 provinsi sentra produksi itu semua ada pengawalnya teman-teman itu, selain yang sudah organik. Di Korem, di Kodim, dan di Babinsa lah, di Koramil gitu Mbak. Itu seperti itu kita menjaganya sama-sama di lapangan. Ya. Baik, pemirsa, perbincangan sepertinya semakin menarik gitu ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di program Polri Presisi. Ya, masih bersama saya Fazilah Khairunisa di program Polri Presisi. Pemirsa, hingga akhir Maret 2026, proyek penanaman jagung menunjukkan progres yang semakin kuat. Luas tanam jagung pada periode 1 Januari hingga 26 Maret 2026 telah mencapai 156.680,94 hektar. Ini meningkat 8,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Nah, kita ngobrol lagi sama Pak Langgeng. Pak Langgeng, dalam mewujudkan swasembada pangan dan mendukung program MBG, Polri turut aktif dalam program penanaman jagung begitu ya. Dan hingga saat ini bagaimana tingkat keberhasilan penanaman jagung oleh Polri, Pak? Berdasarkan hasil evaluasi, itu merujuk data dari BPS yang dirilis pada tanggal 1 Februari 2026, bahwa capaian itu di tahun 2025 produksi jagung dan jagung pakan ternak ya. Itu capaian kualitatif tahun 2025 tidak ada impor jagung pakan ternak. Kemudian yang kedua, kebutuhan jagung pakan ternak untuk ternak mandiri dan juga pabrik pakan ternak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Kemudian berdasarkan data BPS, yaitu capaian kuantitatif, yaitu produksi jagung tahun 2025, yaitu data jagung tongkol kering. Ya, tongkol kering penambahannya 1,8 juta pada tahun 2025. Kemudian itu di tahun 2024 27 juta, kemudian di tahun 2025 28,8 juta.
Yaitu tadi penambahannya 1,8 juta. Ini wujud yaitu gotong royong nasional bergerak bersama sehingga ternyata yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu secepat-cepatnya dalam mewujudkan yaitu swasembada pangan, dalam hal ini jagung pakan ternak ya, di tahun 2025 tidak ada impor. Itu. Baik, ini ya keberhasilan ya dari Polri ini. Lalu Pak Ali, sebagai mitra strategis dapat jelaskan seperti apa bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian dan Polri dalam pelaksanaan program penanaman jagung ini, Pak? Pokoknya sebagai mitra strategis itu aman, bagus, top dengan Pak Kapolri. Itu saya harus sampaikan, iya kan? Jadi gini Mbak, kita produksi jagung kita di 2025 itu ada peningkatan 6,74% dibanding dari 2024. Itu kita total produksi kita jagung pakan ini ya, itu 16,16 juta ton. Benar bahwa jagung pakan kita sudah tidak lagi itu impor untuk jagung pakan. Nah jadi itu perlu, dan itu adalah bagian dari kolaborasi kita dengan Pak Kapolri dan tim. 1 juta ditugasi Pak Menteri kepada Pak Kapolri untuk menanam jagung di area-area khususnya tentu adalah di area tanaman-tanaman perkebunan yang kosong, yang belum tertanami, atau tanaman perkebunan muda, itu ditanami. Dan semua, jadi artinya kalau Mbak Zila misalnya nanya ke Pak Bupati atau Pak Gubernur, Wali Kota, tanya Pak Kadis, itu tidak ada yang tidak menyebut bahwa Pak Polda atau Polres itu turun ke lapangan, nggak ada yang tidak itu, nggak ada yang tidak. Jadi semua itu ada di lapangan untuk khusus ngurusi jagung. Itu adalah Pak Kapolres, Pak Kapolda dan semua timnya. Dan itu buktinya. Ada peningkatan 6,74% dibanding sama 2024 produksi kita untuk jagung, Mbak. Jadi itulah bukti sinergi antara kita dari Kementerian Pertanian dengan Pak Kapolri tentu karena khusus menangani jagung. Saya bicara jagungnya karena khusus tentang Pak Kapolri kan. Itu gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, kita ke Pak Langga lagi. Setiap program kan tentu memiliki dinamika tersendiri gitu ya Pak ya. Dapat disampaikan apa aja sih Pak tantangan yang muncul nih selama program penanaman jagung berlangsung dan bagaimana mengantisipasinya? Jadi berdasarkan hasil pantauan dan juga hasil evaluasi, tantangan yang paling utama yaitu perubahan mindset. Dari mindset konsumtif bahwa kita jadi pasar, masyarakat kita itu tanpa disadari juga ada ya, yang konsumtif. Contohnya dalam pemenuhan jagung ya untuk pakan ternak. Bisa dilihat realitas di desa, ada memiliki pakan ternak mandiri, ternak mandiri yang misalkan ayam dan juga burung merpati. Namun kebutuhan jagungnya itu beli dari pasar. Nah, kalau beli dari pasar kemudian ternyata jagungnya itu dari luar, berarti kita jadi pasar dong. Nah, inilah tantangan utama yang harus kita ubah, yaitu perubahan mindset dari konsumtif menjadi produktif. Disinilah dinamika, yaitu ketika perang dagang, kemudian industri, tentunya dalam hal ini melalui program ketahanan pangan, yaitu produktivitas mulai dari desa, yaitu lahan-lahan yang tidak produktif dibuat menjadi produktif, kemudian berikutnya disosialisasikan bahwa pemerintah ini memberikan jaminan harga. Kemudian kebutuhan jagung pun juga meningkat karena adanya makan bergizi gratis. Sehingga kebutuhan jagung itu untuk pakan ternak, karena ayam, telur, jumlahnya meningkat gratis. Sehingga ketika pabrik pakan ternak, peternak mandiri membutuhkan jagung pakan ternak, kemudian kita gerakan, kita ubah mindsetnya yaitu supaya produktif. Itu yang paling utama. Kemudian kendala teknis lainnya yaitu tahun 2025 tiba-tiba terjadi ledakan panen jagung pakan ternak yang saat itu ternyata ada kendala, diantaranya yaitu gudang. Oke, baik. Nah, kemudian Polri juga ikut peduli, Bapak Kapolri kemudian ikut serta yaitu membangun gudang. Ada 18 gudang dan juga telah diresmikan oleh Bapak Presiden di bulan Februari
di bulan Februari 2026. Ini kan salah satu cara ikut dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu adanya gudang. Dan gudang ini memang milik negara, yang kemudian berikutnya teknisnya bekerjasama dengan Bulog, kemudian nanti Bulog sewa, dan dalam ini kembali kepada negara juga. Oke. Anggarannya. Oke, baik. Kendala teknis lainnya yang menyangkut alsintan, terutama pasca panen, benih, pupuk. Namun dalam hal ini dari Kementerian Pertanian ya, hadir, yaitu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Baik, baik. Nah, Pak Ali, di tengah peningkatan produksi yang signifikan gitu ya, keberhasilan apa lagi nih yang dicapai Polri dalam pengelolaan ketahanan pangan? Banyak banget, Mbak. Apa aja, Pak? Banyak banget. Tadi selain jagung ya, itu tadi saya bilang, Mbak, itu kan Pak Kapolri melalui Pak Kabar Eskrim kan itu ada Satgas Pangan. Satgas Pangan itu banyak sekali yang dibantu atau kita terbantu melalui kinerja dari Satgas Pangan yang tentu adalah timnya Pak Kapolri, Mbak ya. Ya, misalnya itu untuk memberantas mafia pangan, itu jelas itu, jelas-jelas. Ya, kalau dilihat dari Pak Menteri kinerjanya di Kementan itu, berapa orang, berapa perusahaan yang masuk ini, mohon maaf ini, yang masuk ke penegak hukum, ya ini banyak sekali, Mbak. Itu mafia pangan. Terus kemudian tentu penguatan pengawalan tadi distribusi pupuk subsidi kita. Pupuk subsidi kita ini adalah kebutuhan masyarakat kita. Ya, jadi termasuk pengawalan ini Satgas Pangan juga ikut di dalam ini, mengawasi ini. Mengawasi ya distribusi dan lain sebagainya. Termasuk penanganan program strategis Kementerian Pertanian. Ya, dan lain-lain program kita yang banyak lagi di lapangan, edukasi seperti yang disampaikan oleh Pak Brigjen Langeng tadi, ya itu edukasi tentu dilakukan bersama-sama kita, ada penjulu kita, ada Babin Kamtibnas dan lain sebagainya di lapangan itu. Jadi itu tentu kalau misalnya, kalau Mbak Zila aktif di medsos misalnya contoh Lebaran kemarin atau Ramadan kemarin, banyak itu Pak Menteri turun ke lapangan bersama Pak Menteri Perdagangan misalnya, pasti ada Satgas Pangan. Pasti ada Satgas Pangan. Nah coba misalnya takaran minyak goreng yang berkurang dari seharusnya, pasti masuk ya ranahnya Pak Kapolri lah, ranahnya Pak Langeng kan. Ya, terus misalnya beras, oplosan beras dulu ada. Nah, itu juga bagian daripada yang dibantu oleh Pak Kapolri dan jajarannya. Kita tentu itu adalah negara, bukan hanya Kementerian Pertanian itu, Mbak. Itu adalah negara, masyarakat gitu ya. Nah, itu jadi ya itu bagian-bagian lain dari keberhasilan. Kalau saya bilang bagaimana nih suksesnya jagung kita, sampai ekspor jagung pun dilakukan oleh Pak Presiden dan Pak Kapolri, Pak Menteri dari Kalimantan Barat ke negara tetangga kita. Itu ada dilakukan, dokumentasinya juga kita lakukan itu kita. Dan itulah bagian-bagian dari sukses story daripada kolaborasi ini antara Kementerian Pertanian dan tentu khususnya ini Pak Kapolri dan tim di lapangan, gitu Mbak. Baik, jadi sinergi yang kuat juga menghasilkan hasil terbaik begitu ya. Pasti. Baik, pemirsa, perbincangan semakin menarik. Iya. Namun kita lagi-lagi harus terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di program Polri Presisi. Ya pemirsa, masih bersama saya Fazilah Kairunisa di program Polri Presisi ya. Nah ini kita masih ke Pak Langeng lagi. Pak Langeng, apa aja sih Pak fokus utama dan strategi Polri di tahun 2026 dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan? Jadi untuk fokus dan strategi, namun sebelumnya ada filosofi dulu. Oke, apa tuh Pak? Yaitu kuatkan akarnya supaya tumbuh kuat atas melindungi. Oke. Jadi dalam hal ini para petani kita layani, yaitu melalui Kementerian Pertanian, ya semua sumber daya untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Itu dalam hal ini para petani mendapat bantuan-bantuan, mulai dari pupuk, benih, masuk alsintan ya, dan lainnya. Kemudian berikutnya petani kita bangunkan supaya menjadi produktif. Kemudian bersama
komponen bangsa lainnya, yaitu sesuai dengan tingkatannya, lakukan gotong royong nasional, yaitu di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat pusat. Lakukan kolaborasi gotong royong nasional. Kemudian berikutnya, atas, ya, mohon maaf, masuk PPL ya, di depan untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok tani. Sehingga dalam hal ini diharapkan optimal, yaitu diantaranya budidaya jagung. Kemudian inilah cara untuk menguatkan akarnya. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk melindungi. Dalam hal ini ketika produksi jagung meningkat, Presiden di tahun 2025 meluncurkan anggaran 6T untuk menyerap jagung 1 juta ton. Wow. Itu wujud pelindungan. Kemudian yang kedua, harga jagung dijamin, yaitu saat ini HBP ya, 6.400 yang kadar kekeringan 14%. Kemudian 5.500 untuk kadar kekeringan jagung yaitu 18 sampai dengan 20%. Ini pelindungan kepada petani. Kemudian berikutnya melalui penegakan hukum yaitu Satgas Pangan bagi tengkulak yang beli jagung di bawah HPP, tentunya harus ditegakkan hukum itu. Itu cara ya. Kemudian berikutnya yang lain tentunya bagaimana cara yaitu strategi untuk meningkatkan luasan lahan. Dalam hal ini di Polri ada lahan Polri yang belum produktif, digerakkan, ini juga melalui koperasi dan juga kerjasama dengan kelompok tani. Kemudian lahan tersebut menjadi produktif, yaitu ditanam jagung. Termasuk juga yaitu lahan-lahan yang tidak produktif lainnya di setiap desa, supaya masyarakat untuk dimanfaatkan. Ya, di antaranya untuk budidaya jagung. Termasuk juga kerjasama dengan unsur bisnis. Baik. Yaitu dalam hal ini adanya lahan sawit yang kemudian masih ada bisa yaitu ditanam jagung melalui Tumbang Sari. Ini pun kita ajak juga, termasuk perhutani, inhutani. Termasuk juga yaitu lahan kehutanan sosial. Itu kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Yaitu lahan-lahan tersebut ya kemudian diverifikasi, kemudian dicek, bagi yang tidak produktif dicari apa akar masalahnya. Akar masalah ini diantaranya yaitu kekurangan modal. Sehingga dalam hal ini permasalahan modal, Polri juga hadir kerjasama dengan Bank Himbara. Berarti solutif juga gitu ya Pak ya? Ada masalah, ada solusi. Solusinya. Dan di tingkat pusat kita laksanakan rapat koordinasi. Dengan Bank Himbara, pimpinannya kita rapat koordinasi, kemudian membuat PKS. Kemudian kita cek apa permasalahannya. Sehingga kredit usaha rakyat dari perbankan khususnya yang di kepala cabang sepertinya kok ya ada kendala, yaitu dalam hal ini memang ada juga petani begitu dapat KUR uangnya tidak dipakai ke tujuan awal, ada yang juga sebagian dipakai untuk kebutuhan misalkan untuk beli motor, sehingga dalam hal ini Polri hadir itu sebagai penjamin, sebagai penjamin. Dengan cara apa? Melakukan verifikasi terhadap kelompok tani binaan Polri. Kemudian berikutnya Polri melihat petani yang produktif, kekurangan modal. Kemudian berikutnya polisi sebagai penjamin, sehingga dari bank itu lebih yakin, percaya. Meskipun penjamin, namun terkait dengan dampak, yaitu apabila petani ini yang pinjam uang melalui KUR tidak sanggup bayar, permasalahan bukan di Polri, tapi tetap ada di petani tersebut. Ini langkah-langkah yang dilakukan, sehingga contoh yang tadi menyangkut pembiayaan, yaitu kita kerjasama dengan Bank Himbara melalui kredit usaha rakyat. Ini merupakan strategi juga untuk mencegah, menanggulangi adanya tengkulak. Termasuk juga lintas darat tentunya. Jadi dan juga ya Pak pinjol. ya? Ini kan ada sangkut paut dengan kepolisian. Itu mencegah yaitu langsung dari preemptif akar masalahnya. Kemudian penyerapannya oleh siapa? Oleh Bulog. Jadi biaya melalui KUR
unit usaha rakyat, begitu panen Bulog yang nyerap. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Oke, baik Pak Ali. Selain kerjasama yang telah berjalan, program apa lagi nih Pak yang akan dilaksanakan ke depan dalam upaya optimalisasi ketahanan pangan? Iya, banyak sekali program kita Mbak Bazila ya. Jadi seperti apa yang ditugaskan kepada Bapak Menteri Pertanian oleh Bapak Presiden tentunya, selain tadi swasembada pangan, kami harus sampaikan bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa swasembada pangan kita untuk khususnya beras, kita sudah berswasembada. Dan itu seperti saya bilang tadi, itu sudah sudah diumumkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 7 Januari 2026 kemarin, itu di Karawang di Jawa Barat, kawan-kawan semua. Nah, itu terbukti sekarang dengan tadi kolaborasi satu komando yang dihilir tadi adalah oleh Bulog sebagai off-taker. Itu stok cadangan beras pemerintah kita sekarang itu per hari ini kalau saya tidak salah itu sudah 4,4 juta ton. Itu ada di gudang Bulog. Nah, itu tentunya perlu disampaikan bahwa masyarakat tidak usah khawatir kalau untuk beras kita. Nah, tadi kemudian untuk jagung, tadi kita harus sampaikan bahwa sampai saat ini jagung untuk pakan itu kita sudah tidak impor lagi. Tadi saya sudah sampaikan produksi jagung kita di 2025 ya 16 jutaan ton, dan tentu harapan kita juga industri makanan dan minuman mulai juga berangsur ini kita kurangi importasi kita untuk itu dengan kolaborasi dengan semua mitra-mitra kita di lapangan untuk menyiapkan jagung yang berkualitas untuk bisa masuk ke industri makanan dan minuman. Nah itu, jadi selain yang sudah dilakukan itu, tentu harapan kita kolaborasi dengan Pak Kapolri dan tim besok ini, khususnya kalau Pak Kapolri tentunya tadi kami bagian dari pengamanan, tentu program-program kita selain yang tadi sudah, ada program hilirisasi lagi yang ditugasi oleh Bapak Presiden kepada Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri kami gitu ya. Jadi artinya terutama misalnya hilirisasi perkebunan, ya komoditas perkebunan, hilirisasi komoditas hortikultura, misalnya bawang putih, hilirisasi komoditas tanaman pangan, jagung dan singkong misalnya seperti itu, ubi kayu gitu. Nah termasuk di peternakan adalah ayam terintegrasi, kawan-kawan semua. Tentu ini semua harapannya bisa mensupport programnya Bapak Presiden. Tadi program kedua adalah MBG Deputi ya. Jadi ini semua tentu harapan kita besok, tentu kami berharap mudah-mudahan kolaborasi yang sudah tahun 2025 dibangun dengan khusus Pak Kapolri adalah terkait dengan jagung kalau dalam budidaya dan seluruhnya ke bawah. Selain tadi yang sudah kami sampaikan untuk Satgas Pangan, untuk menjaga, mengawasi, mendampingi pendistribusian bantuan-bantuan kita, apakah itu bantuan pemerintah yang berupa benih padi, benih jagung, dan juga pupuk dan lain sebagainya, itu harapan kita yang sudah terjadi itu. Selain itu nanti, seperti tadi saya sampaikan tadi, program hilirisasi berbagai komoditas tadi, itu harapan kita bisa juga Pak Kapolri besok bisa membantu. Okay. Dan yang lain juga boleh lah, nanti yang mana itu untuk ini demi negara kita, Mbak Jila ya, demi Indonesia kebanggaan kita, gitu Pak. Terima kasih Mbak Jila. Baik, terima kasih Pak. Pak Langgeng, mungkin terakhir singkat saja Pak, yang disampaikan, pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat terkait kolaborasi sebuah unsur negeri dalam menjaga ketahanan pangan. Untuk pesan ya? Iya, pesan singkat saja Pak. Untuk saya juga. Iya, untuk Bapak dan untuk masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa itu dengan cara gotong royong nasional mewujudkan swasembada pangan. Di era digitalisasi dan tarik-menarik geopolitik internasional, jangan sampai kita menjadi pion-pion dalam catur papan global. Kita diperalat, dalam hal ini misalnya kita melakukan menjadi benalu atau tidak berfungsi, tidak tertib, atau bikin gaduh, agar dikubur. Lebih kepada wujud nyata, bakti,
untuk Ibu Pertiwi. Baik, terima kasih Brigjen Pol Langgeng Purnomo SIK MH, Wakil Ketua Posko Gugus Tugas Polri sudah memberikan tadi pesan-pesan gitu ya Pak, dan juga sudah bergabung dan menjelaskan kepada kami. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, namun jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan mengundang narasumber lainnya, yaitu Irjen Pol Nurworo Danang SIK selaku Kasatgas MBG Polri dan Insinyur Tigor Pangaribuan MBA selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Dan kita akan membahas bagaimana ketahanan pangan ini yang berdampak juga begitu dan di sinergi bersama untuk menciptakan ketahanan pangan ini yang berdampak kepada MBG. Dan halo Bapak-Bapak. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai ini kita akan bergabung. Sudah ada Pak Irjen Pol Nurworo Danang SIK selaku Kasatgas MBG Polri dan juga Pak Insinyur Tigor Pangaribuan MBA Pak ya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, dan juga masih ada tetap Pak Ali ya Pak ya bersama kita di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama kami dan sekarang kita akan langsung saja bertanya dengan Pak Nurworo ya Pak ya selaku Kasatgas MBG Polri. Pak, dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis gitu ya, Polri mengelola sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Nah, dapat jelaskan bagaimana sebaran lokasi unit tersebut serta skema pendanaan maksud kami yang mendukung operasionalnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Bisa kami jelaskan bahwa saat ini Polri melalui Satuan Gugus Tugas MBG Polri sudah membangun SPPG di seluruh Indonesia sebanyak 1.232 yang tersebar di 36 provinsi atau 36 Polda, karena Polri ini merupakan kepolisian nasional yang mempunyai kesatuan sampai di tingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan. Nah inilah bagian dari tanggung jawab Polri untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah khususnya program MBG ini. Saat ini sudah terbangun 1.232, ini meliputi sebanyak 541 yang sudah beroperasi, kemudian 144 sedang persiapan operasi dan 547 sedang pembangunan. Dari total yang sudah bangun gini ada 33 SPPG terpencil yang melayani di wilayah-wilayah terpencil khususnya daerah terluar, daerah terjauh dan sulit akses. Ini juga menjadi salah satu prioritas untuk Polri mendukung pelayanan MBG. Dan target kita tahun 2026 ini untuk bisa lebih banyak lagi untuk membangun di daerah-daerah terpencil, sebagaimana juga ini menjadi atensi dari Bapak Presiden, dari Kepala Badan Gizi Nasional, Polri untuk bisa mendukung di khususnya SPPG terpencil. Dan perlu saya sampaikan bahwa pendanaan untuk pembangunan SPPG ini Polri tidak menggunakan anggaran dinas sama sekali, tidak menggunakan anggaran DIPA. Namun demikian Polri berkolaborasi memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya yang ada di Polri, khususnya Polri mempunyai koperasi Primkopol yang ada baik di Polda maupun di Polres. Ini yang saat ini koperasi-koperasi ini juga ada mengelola kegiatan, baik itu ada kegiatan usaha ataupun kegiatan simpan pinjam, ini dananya bisa dimanfaatkan untuk membangun SPPG. Demikian juga kita bekerja sama dengan Bank Himbara, kemudian juga kerjasama dengan pihak mitra ketiga untuk bisa membangun SPPG. Sehingga ini tidak akan mengganggu tugas-tugas kepolisian, terutama mengganggu anggaran kepolisian. Oh, jadi tidak ada mengganggu anggaran. Tidak mengganggu anggaran. Nah, Bapak Pak Tigor, dengan Polri yang mengelola 1.232 SPPG ya Pak ya, nah dengan jumlah yang besar ini bagaimana BGN menilai pelaksanaannya Pak? Oke, baik Mbak Zila. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin saya jelaskan dulu ya. Tadi tambahan untuk
Pak Jenderal Danang. Jadi bahwa secara overall kita sekarang di Indonesia itu sudah ada lebih kurang 26.066 SPPG operasional. Nah, dari 26.000 itu, Mbak Zila, memang kita akan membuat kerjasama ya. Karena tantangan paling utama melaksanakan MBG ini adalah bagaimana membuat infrastruktur SPPG ataupun central kitchen kita bilangnya, dapur-dapur sentral itu ada di seluruh Indonesia. Itu sangat menantang, di awal itu sangat susah. Karena itulah kita membuat ada 3 skema. Skema pertama itu adalah bekerja sama dengan institusi-institusi negara lainnya, ataupun kita bekerja sama dengan kementerian, lembaga yang ada di negara kita. Yaitu salah satunya kita bekerja sama dengan kepolisian. Nah ini kan jadi sudah ada lebih kurang 1.000 ya, 1.100 tadi Pak ya. Dan sudah ada operasional juga lebih kurang 600. Nah kemudian kita bekerja sama juga lah Mbak dengan TNI, dengan Kadin, dengan NU. Itu juga kita buat kerjasama dengan Muhammadiyah juga. Jadi kenapa itu diperlukan? Ini untuk penetrasi ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Karena kan seperti Polri itu sudah punya infrastruktur di seluruh kabupaten di negara kita, bahkan mungkin sampai kecamatan Pak. Betul. Di seluruh provinsi. Begitu juga dengan TNI. Jadi kita itu harus di awal itu karena kita kan mau menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada juga dengan metode yang dengan mandiri, rakyat mandiri, membangun dapur, menyiapkan dapurnya dan kita pakai itu dan dikasih insentif sebagai pengganti investasinya. Kemudian ada juga yang dibangun oleh BGN dengan uang APBN. Nah, sangat menantang ternyata. Membangun dengan uang APBN itu sampai sekarang nggak bisa kelar juga. Karena banyak urusan dengan perizinan. Jadi bisa dibayangkan sangat membantu sekali dengan adanya institusi negara seperti Polri yang ikut dalam membantu kita membuat infrastruktur di seluruh Indonesia. Nah, sekarang bagaimana penilaiannya ya setelah berjalan? Di BGN itu kita punya kedeputian juga yang khusus untuk pemantauan pengawasan. Jadi seluruh SPPG yang dikelola yang dimiliki oleh Polri dan kita lakukan proses makan bergizinya di situ, itu tetap saja mempekerjakan 3 orang dari BGN. Kepala dapurnya itu dari SPPI-nya dari BGN. Akuntan, ahli gizi itu BGN. Baru wakil yayasan mungkin dari wakil Yayasan Kemala Bayangkara mungkin itu yang dipakai. Nah, mereka lah yang mengatur bagaimana pengelolaan itu setiap hari, pengelolaan uang, pembelian bahan baku setiap harinya. Jadi memang sudah ada yang mengatur begitu, udah ada ini sendiri. Baik, kita ke Pak Danang singkat saja untuk memberikan gambaran yang untuk kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Bagaimana sih sebenarnya sistem pengelolaan SPPG Polri termasuk mekanisme koordinasi antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya nih Pak? Singkat saja Pak. Ya, perlu kami jelaskan bahwa pengelolaan SPPG ini juga perlu saya berikan klarifikasi bahwa saat ini ada berita simpang siur yang mungkin perlu kita luruskan bahwa pengelolaan SPPG Polri ini tidak mengganggu tugas utama Polri karena memang Polri yang tadi sudah disampaikan Pak Tigor Pangaribuan, Polri sudah kerjasama dengan BGN untuk membangun SPPG di seluruh Indonesia. Dalam ini Polri model pengelolaannya adalah Polri mempersiapkan dan melakukan pendampingan dalam pengelolaan SPPG ini. Mulai dari mempersiapkan lahan, kita Polri punya lahan, kalau lahan tidak ada kita kerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak ketiga untuk bisa dibangun. Demikian juga mencarikan solusi pendanaan, baik itu pendanaan yang tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga merekrut untuk relawannya, mempersiapkan, termasuk juga kita merekrut anggota Polri, Bakomsus, baik itu Bakomsus untuk bidang kesehatan masyarakat, bidang gizi, nantinya juga untuk membantu membackup SPPG yang dikelola Polri. Demikian juga melakukan pengawasan tata kelola SPPG. Kita melakukan pengawasan SPPG yang dibangun oleh Polri ini dikelola oleh yayasan. Dalam ini adalah Yayasan Kemala Bayangkari. Sehingga inilah yang perlu kita sampaikan karena memang sesuai ketentuan dari BGN adalah yang mengelola SPPG ini adalah yayasan. Sehingga dalam ini Yayasan Polri inilah yang dikelola. Terus kemudian Polri pun juga menetapkan standar bahwa pengelolaan ini non-profit oriented. Jadi adalah pendekatannya adalah pendekatan sosial ini untuk melaksanakan
pengelolaan SPPG ini, dan juga nanti insentif yang ada ini akan digunakan dalam pengelolaan dan pemberdayaan sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Karena Yayasan Kemala Bayangkari ini adalah yayasan sosial yang mengelola pendidikan dan sosial dan keagamaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Dan tentunya pemirsa kita juga akan melihat bagaimana apa sih sebenarnya dampak positif dari adanya SPPG Polri ini. Tapi kita akan bahasnya usai jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Ya baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak Danang, sebenarnya apa saja sih Pak dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya SPPG Polri ini Pak? Ya, perlu saya sampaikan yang pertama tentunya dengan kita membangun SPPG yang ada di seluruh Indonesia ini, yang pertama kita bisa dirasakan masyarakat adalah adanya SPPG ini mendorong ekonomi lokal dan UMKM, karena SPPG ini perlu kebutuhan bahan baku, suplai bahan baku yang berasal dari masyarakat lokal. Dan Polri juga komitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal, petani, peternak, pengelola pembudidaya ikan, termasuk juga koperasi untuk bisa mendukung kebutuhan dapur-dapur SPPG. Demikian juga dengan adanya SPPG ini meningkatkan kualitas SDM dan juga kesehatan pendidikan. Karena dengan anak-anak kita setiap hari diberikan asupan gizi yang cukup dan berimbang, tentunya harapannya nanti akan meningkat kualitas kesehatannya, kualitas intelektualnya, sehingga harapan ke depan bahwa generasi-generasi penerus bangsa akan lebih meningkat lagi. Demikian juga ini bagian pemerataan kesejahteraan dan juga ketahanan pangan, bahwa dengan kita bangun SPPG sampai ke pelosok-pelosok daerah, ada pemerataan bagi penerima manfaat dari seluruh penerima manfaat. Tidak hanya ada di pusat, di sentral di kota-kota, termasuk di Jawa. Kita harapannya juga baik itu masyarakat di Papua, Maluku juga bisa menikmati pemerataan penerimaan dari program MBG ini. Oke, baik. Lalu seperti apa Pak mekanisme yang diterapkan ini untuk memastikan pengelolaan SPPG Polri berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta pengawasan terhadap pengelolaan SPPG Polri, Pak Tigor? Memang kita harus menerapkan satu pemantauan pengawasan yang sama, objektif. Jadi kita itu selalu mengawasi, Mbak Zila, satu, bagaimana setiap SPPG itu melakukan pembelian bahan baku, harus bahan baku yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelian peralatan-peralatan yang dinyatakan sebagai standar, stainless. Nah itu kita juga pantau, dan kemudian yang paling penting itu IPAL. Jadi pengelolaan limbahnya, karena jangan sampai mengganggu masyarakat. Jadi ketiga hal ini dipantau secara objektif di semua SPPG, termasuk SPPG yang dikelola ataupun yang dimiliki oleh Polri. Jadi ada satu standar pemantauan pengawasan yang diterapkan oleh PGN ke seluruh SPPG yang ada. Oke, jadi terkait dengan transparansi dari pengelolaan biayanya juga gitu ya Pak ya? Ya, kan biaya itu kita kelola melalui mekanisme VA, virtual account, yang hanya boleh dikeluarkan oleh Kepala SPPG dan Wakil Yayasan. Oke, baik. Mungkin Pak Dadang terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemirsa iNews untuk siang hari ini, Pak? Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa iNews. Kami sampaikan bahwa program MBG ini adalah program yang sangat baik, khususnya dalam mempersiapkan generasi bangsa kita untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya ini perlu dukungan dari seluruh pihak, kementerian, lembaga, TNI Polri, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian masyarakat secara luas untuk bisa mendukung program ini. Karena program ini tidak hanya sekedar memberikan asupan gizi, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, kemudian membuka lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga ini mempunyai multi efek bagi perkembangan bangsa kita. Nah tentunya ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak, bahwa
ini keberhasilan program ini juga keberhasilan dari kerjasama gotong royong dari seluruh pihak. Saya kira ini mari sama-sama kita dukung, kita sukseskan program pemerintah ini. Oke, baik. Terima kasih Irjen Pol Nurono Danang SIK selaku Kasatgas MBG Polri, lalu ada juga Dr. Insinyur Tigor Pangaribuan ME selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, lalu juga ada Pak Dr. Insinyur Ali Jamil MP PhD selaku Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan tidak terasa 1 jam sudah perbincangan kita bersama para narasumber siang hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh